Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayatullah Humaini di channel yang sama, AHI Entertainment. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang bagaimana menjadi dosen atau menjadi guru yang dirindukan. Nah, kita yang bertugas, yang berperan sebagai dosen atau sebagai guru, seringkali lupa bahwa tugas kita bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan kita kepada siswa-siswi kita, kepada mahasiswa-mahasiswi kita, tapi jauh lebih dari itu, bahwa kita juga punya tanggung jawab bagaimana mengubah sikap dan pemikiran mahasiswa dari yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, dari yang sebelumnya kurang berpengetahuan menjadi berpengetahuan, dari yang sebelumnya kurang memiliki skill menjadi memiliki skill, yang dari yang sebelumnya kurang berakhlak menjadi lebih berakhlak, yang tadinya kurang memiliki kepedulian menjadi memiliki kepedulian. Nah, bagaimana agar kita menjadi guru atau dosen yang dirindukan oleh murid-murid kita? Ada banyak hal sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa di banyak lingkungan pendidikan kita ada banyak guru, ada banyak dosen yang seringkali abai atau yang kadang-kadang abai dengan siswa-siswa atau mahasiswa yang dihadapinya. Seringkali dosen atau guru mereka hanya memperhatikan siswa-siswa yang cerdas, siswa-siswa yang pintar, mahasiswa-mahasiswa yang menonjol baik dari dalam pengetahuan atau dari IQ maupun menonjol dari fisik, entah itu yang lebih cantik, lebih ganteng, atau yang sebaliknya. Nah, sementara banyak siswa-siswa, banyak mahasiswa-mahasiswa yang dia memiliki dalam tanda kutip standar, memiliki kemampuan yang standar, seringkali tidak begitu kita perhatikan. Nah, ini yang menurut saya adalah kesalahan kita sebagai seorang pendidik. Karena bagaimanapun menurut saya bahwa seluruh manusia, seluruh murid kita memiliki potensi yang sama untuk maju, memiliki potensi yang sama untuk berkembang. Nah, tugas kita bagaimana membangkitkan potensi siswa itu, menunjukkan kepada siswa itu bahwa dia memiliki kemampuan, dia memiliki kecerdasan yang sama dengan yang lain. Jadi kita harus juga memahami psikologis siswa. Sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, kita harus bisa memahami psikologis siswa. Saya punya pengalaman dulu sekitar tahun 1992-an, ketika saya lulus SMA, saya sempat sebelum kuliah S1 di IAIN Maulana Hasanuddin Banten, saya sempat mengajar di alma mater saya di SDN Ciamas 1. Nah, saat itu saya diminta untuk menjadi wali kelas di kelas 4. Pertama kali saya masuk, siswa yang menonjol itu mungkin hanya bisa dihitung dengan jari. Dari sekitar 40-an mahasiswa, 40-an murid, hanya sekitar 3-4 orang yang mampu menangkap dengan baik apa yang kita sampaikan. Nah, hari pertama saya ngajar, saya berpikir, sampai malam saya berpikir, sepertinya tidak mungkin kalau dari 40 siswa itu hanya 3-4 orang yang dia mampu menyerap apa yang kita sampaikan. Kemudian besok-besoknya saya mencoba mencari cara bagaimana supaya siswa-siswa ini, supaya murid-murid saya ini menjadi lebih tertarik kepada pelajaran yang sedang dia pelajari. Nah, kemudian saya coba mengubah cara mengajar saya yang tadinya hanya sekedar menjelaskan, mentransfer pengetahuan, tidak begitu memperhatikan satu persatu dari masing-masing siswa. Nah, ketika di hari pertama saya mengajar satu pelajaran tertentu, kemudian setelah saya sampaikan, saya jelaskan, saya tanyakan apakah mereka paham. Nah, mayoritas mereka mengatakan paham. Tapi sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, kita paham, kita harus tahu
siswa mana saja atau mahasiswa mana saja yang betul-betul paham, mana yang setengah paham, mana yang sama sekali tidak paham. Secara psikologis kita akan merasakan mimik muka mana orang yang betul-betul paham, mana yang hanya setengah paham, mana yang sama sekali tidak paham. Sekalipun secara lisan mereka mengatakan mengerti atau paham, tapi kita bisa mengerti dari pancaran sinar mata mereka, dari mimik mereka, kita akan memahami mana yang betul-betul sudah memahami apa yang kita sampaikan, mana yang belum memahami. Kemudian setelah saya jelaskan, biasanya saya keliling satu persatu dari siswa itu. Saya tanyakan betul, dia sudah paham betul-betul, saya coba. Nah, kalau memang sudah paham, kemudian saya pindah ke yang lain. Sampai betul-betul semua siswa mendapat perhatian yang sama. Nah, beberapa minggu kemudian dengan cara yang sama, saya coba perhatikan setiap individu, setiap murid saya, sampai kemudian bermunculan murid-murid yang cerdas, yang hebat, yang mampu menyerap ilmu pengetahuan lebih dari sebelumnya. Nah, dari sini kemudian saya berpikir bahwa mereka semua punya potensi yang sama. Karena kemudian pada satu semester berikutnya, orang-orang yang selama ini tidak pernah ada di urutan ranking 1, 2, dan 3, mereka melesat, bisa menduduki posisi 2, 3, yang tadinya ranking 2, 3 juga bisa ke belakang karena tersalib oleh orang-orang yang kemudian merasa dirinya terperhatikan. Nah, apakah kita sudah melakukan ini pada mahasiswa kita? Apakah kita sudah melakukan ini pada murid-murid kita? Ya, kita sendiri yang tahu apa yang sudah kita lakukan pada murid-murid kita. Kita sebagai pendidik harus punya tanggung jawab itu. Bayangkan kita sebagai orang tua, atau ketika kita kuliah dulu, orang tua kita menguliahkan kita dengan biaya yang tidak sedikit. Maka ada sebagian dari kita berasal dari orang-orang yang tidak mampu, tapi kemudian dia punya keinginan agar anak-anaknya punya kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tapi kemudian ketika masuk ke kampus, mereka kuliah, tapi kemudian mendapatkan dosen-dosen yang abai dengan kemampuan dari mahasiswa. Nah, itu yang kemudian menjadi mahasiswa malas untuk belajar. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi guru atau dosen yang dirindukan oleh mahasiswa? Yang pertama, kita ketika mau masuk kelas, pastikan bahwa kondisi mood kita betul-betul baik. Artinya sekalipun kita punya masalah di rumah atau di luar, jangan bawa masalah kita ke dalam kelas. Karena bagaimanapun ketika kita mengajar, aura kita akan sampai atau tidak kepada siswa tergantung pada apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Ketika aura kita sendiri tidak semangat untuk mengajar, kemudian kita masuk kelas, jangankan mahasiswa atau siswa mengerti. Ya. Mereka untuk mengikuti mata pelajaran kita, mata kuliah kita sudah malas. Jadi bagaimana mereka bisa menyerap apa yang kita sampaikan, sementara mereka sendiri tidak merasa bahwa kita memiliki semangat untuk mempelajari ini. Jadi satu hal yang harus dilakukan adalah jauhkan semua masalah kita ketika kita masuk di dalam kelas. Ya. Nikmati apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Lupakan semua beban yang ada di luar, lupakan semua masalah yang ada di luar. Kita punya tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita punya tanggung jawab yang lebih besar karena kita harus mencerdaskan generasi muda ini supaya ke depan mereka menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian yang kedua, mahasiswa atau siswa tidak hanya butuh ilmu pengetahuan kognitif semata. Mereka kadang-kadang juga di rumahnya memiliki masalah yang banyak sekali. Ada yang mungkin yang dari keluarga tidak mampu, ada yang mungkin dari keluarga broken home, ada dari masalah bermacam-macam. Kita tidak tahu apa masalah mereka semua. Nah, seharusnya ketika kita masuk kelas, di pertemuan pertama, misalkan ini semester 2, di pertemuan pertama jangan langsung memberikan materi. Kasih mereka motivasi. Jika kita punya pengalaman yang luar biasa, bagaimana kita mendapatkan
kesuksesan, bagaimana kita bisa menjadi seorang dosen, bagaimana kita menjadi seorang guru. Ceritakan apa yang kita alami, ya, supaya mereka juga berpikir bahwa perjuangan kita bisa ditiru oleh mereka, membangkitkan semangat mereka untuk belajar, membangkitkan semangat mereka untuk memahami apa yang kita jalani, itu jauh lebih berguna ketimbang kita langsung memberikan atau menjejali mereka dengan ilmu pengetahuan yang belum tentu mereka bisa langsung serap. Jadi bangkitkan dulu semangat belajar mereka, ya. Karena tadi sebenarnya semua siswa, semua mahasiswa punya potensi yang sama. Hanya kadang-kadang kita tidak bisa menggali apa yang ada di dalam diri siswa-siswa kita itu. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, kita perhatikan bahwa kita juga dulu ketika kuliah, ketika sekolah punya guru-guru atau dosen-dosen idola kita. Bagaimana dia ngajar, bagaimana dia bersikap. Nah, apakah kemudian teman-teman kita termasuk diri kita senang atau tidak ketika dia mengajar? Coba ambil poin-poin positif dari dosen-dosen kita dulu, dari guru-guru kita dulu untuk diterapkan pada diri kita, supaya siswa-siswa kita, mahasiswa-mahasiswa juga senang dengan apa yang kita sampaikan, senang dengan diri kita, senang dengan ilmu yang sedang kita ajarkan. Artinya, ketika kita tahu bahwa satu metode tertentu ketika kita kuliah sangat tidak disukai oleh kita dan mayoritas kawan-kawan kita, jangan gunakan itu kepada mahasiswa kita yang kita ajarkan. Kemudian, kita juga, terutama yang untuk dosen ya, apalagi kalau kita mendapatkan mata kuliah yang mungkin baru juga buat kita, maka kita sebelum masuk kelas, kita harus sudah betul-betul menguasai dulu apa yang akan kita sampaikan, supaya ruhnya nyampe ke mahasiswa. Ya, kadang-kadang kita sebagai dosen, kita hanya bawa buku, kemudian membacakan di dalam kelas, atau yang paling umum kita meminta mahasiswa diskusi di dalam kelas dari awal sampai jam perkuliahan habis, tanpa sekali kita membahas atau memberikan masukan atau memberikan pengetahuan baru. Mereka dibiarkan berdiskusi tanpa jelas arahnya kemana, tanpa kita juga memberikan satu kesimpulan, memberikan satu masukan, satu pengetahuan baru terhadap mahasiswa. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan kita. Nah, kita sebenarnya punya tanggung jawab untuk bisa bagaimana mereka memahami apa yang kita sampaikan. Sebenarnya kuliah tidak perlu lama. Saya sendiri seringkali ketika masuk kelas, walaupun misalkan jam mata kuliah 2 jam misalkan, ya kalau misalkan dalam 1,5 jam mereka sudah bisa memahami apa yang kita sampaikan, kemudian tidak ada lagi pertanyaan dari mahasiswa, dan semua yang sudah kita ingin sampaikan sudah tersampaikan, ya sudah selesai. Karena sebenarnya konsentrasi siswa atau konsentrasi mahasiswa itu paling lama di 1 jam pertama. Artinya jangan terlalu kita banyak bicara dari jam pertama masuk sampai jam terakhir, siswa hanya dibiarkan mendengarkan. Nah, kadang-kadang sebenarnya konsentrasi mereka sudah entah kemana gitu. Kita enak dengan sendirinya berbicara di depan kelas seperti penceramah, tanpa memahami bahwa mereka sudah jenuh atau tidak. Nah, kita harus pahami psikologis itu, ya. Jadi kita kuasai materi kita sampaikan hal-hal yang terutama poin-poin penting apa yang akan kita sampaikan. Jadi walaupun sedikit, mereka paham. Ketimbang kita ngomong banyak selama 2-3 jam, mereka sama sekali tidak memahami apa-apa. Jadi itu menurut saya. Artinya bahwa kita harus mempersiapkan dengan matang, kita sendiri harus memahami apa yang ingin kita sampaikan sebelum kita masuk ke dalam kelas. Ya, bila perlu ya malamnya juga kita belajar. Jadi bukan hanya mahasiswa, bukan hanya siswa yang harus belajar di malam hari untuk belajar di esok harinya. Kita pun sebagai dosen, sebagai guru juga seharusnya sudah menguasai itu. Jika belum paham, jika menguasai, ya kita harus membaca ulang. Karena barangkali kita lupa dengan materi itu, karena mungkin sudah lama materi itu kita baca, kemudian baru tahun berikutnya kita dikasih mata kuliah yang sama. Nah, kita harus belajar ulang. Ya. Nah, selain kita harus belajar ulang, kita juga harus mencari
informasi baru, pengetahuan baru terkait dengan tema yang akan kita ajarkan. Jangan-jangan ada hasil riset terbaru terkait itu. Jadi jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang sudah out of date, ya, sudah expired, ada sudah teori yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang lain baru kita ajarkan. Padahal misalkan sudah ada teori-teori baru, hasil temuan-temuan baru, hasil riset baru yang itu yang memang sedang sekarang menjadi isu hangat. Nah, kita juga harus menambah pengetahuan kita tentang apa yang kita ingin sampaikan. Itu ya. Dan kemudian juga ketika kita membimbing mahasiswa, ya baik itu bimbingan proposal, bimbingan skripsi, atau bimbingan makalah biasa, jangan sampai mahasiswa merasa putus asa. Karena jangan untuk bimbingan, untuk bertemu dengan kita aja susah, sulitnya minta ampun. Bahkan seringkali di WA tidak dibalas, di telepon tidak diangkat. Sampai berbulan-bulan ada yang menunggu, tidak ada kepastian, sementara mereka ada tuntutan dari keluarga supaya cepat-cepat selesai. Ada mungkin ingin cepat bekerja karena untuk membantu orang tua. Ada yang dari kondisi ekonominya kurang mampu sehingga dia pengen cepat-cepat lulus supaya tidak kena bayar dan sebagainya. Kita harus pahami itu. Jadi jangan kita egois, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, mementingkan kepentingan sendiri, kita mengabaikan juga tanggung jawab mahasiswa kita terhadap orang tua mereka. Ya, bahwa mereka harus lulus tepat waktu, mereka juga harus selesai kuliah dan mendapatkan gelar sarjana, sehingga ketika mereka sudah lulus, mereka bisa bekerja atau bisa melanjutkan ke S2 dan lain sebagainya. Jadi kita perlu meluangkan waktu, sesibuk apapun kita, paling tidak dalam 1 minggu harus ada kita sempatkan waktu untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang ingin menemui kita untuk bimbingan atau untuk konsultasi hal-hal yang terkait dengan akademik. Nah, jangan sampai siswa kemudian merasa takut untuk datang ke kita, merasa sungkan untuk bimbingan ke kita, karena sikap kita yang abai, yang kadang-kala juga marah ketika siswa WA atau SMS atau nelpon berkali-kali menanyakan kapan bimbingan. Nah, itu yang kemudian sering membuat mahasiswa merasa putus asa. Ada bahkan 1-2 yang kemudian memilih akhirnya berhenti, tidak melanjutkan hanya karena kesulitan untuk menemui pembimbing, hanya karena kesulitan karena pembimbingnya sulit untuk dimintai tanda tangan dan lain sebagainya. Jadi kita jangan hanya memikirkan kepentingan kita saja, bahwa kita orang sibuk, kita orang hebat yang diundang ke sana kemari, seminar ke sana kemari, kita lupa, abai bahwa kita punya tanggung jawab yang lebih utama sebagai pendidik, yaitu membimbing mahasiswa-mahasiswa ini, membimbing siswa-siswa kita, mengajarkan mereka sampai mereka menjadi lulus dan menjadi sarjana. Itu ya. Jadi kita kembali lagi harus bisa membantu para orang tua siswa, para orang tua mahasiswa untuk bisa membimbing anak-anak mereka menjadi lebih baik, memiliki kehidupan yang lebih baik di depan. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik yang punya tanggung jawab untuk bagaimana mengarahkan mereka, bagaimana mentransfer ilmu kita kepada mereka, kita harus lakukan secara maksimal. Hadirkan ruh kita, hadirkan rasa cinta kita pada mereka. Anggap mereka sebagai anak kita sendiri, yang kita berharap juga anak kita mendapatkan bimbingan yang baik dari dosennya, mendapatkan pengajaran yang baik, yang maksimal dari guru-gurunya. Maka lakukan itu juga kita pada anak murid kita. Jangan melakukan hal yang sebenarnya kita juga tidak inginkan dilakukan oleh orang lain terhadap anak-anak kita. Siswa-siswa kita adalah anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita adalah putra-putri kita yang harus kita dorong untuk menjadi orang-orang yang sukses, baik secara akademik, secara spiritual maupun secara kehidupan yang lain. Jadi menurut saya
mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada siswa kita, kepada mahasiswa-mahasiswa kita, bahwa kita layak menjadi seorang dosen yang dirindukan, bahwa kita layak menjadi seorang guru yang dirindukan oleh siswa-siswa kita. Kalau Anda semua, bapak-bapak dosen, bapak-bapak ibu-ibu dosen, bapak-bapak ibu guru, merasakan bahwa ketika siswa-siswi kita, mahasiswa-mahasiswi kita itu mengerti dengan apa yang disampaikan oleh kita, kan itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa diukur dengan materi. Bahkan seringkali kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, ingin sekali apa yang ada di dalam otak kita langsung dikopi kepada siswa, supaya mereka betul-betul paham dengan apa yang kita sampaikan. Karena bagi saya ketika saya mengajar, kemudian ada 50% saja mahasiswa yang tidak paham, saya akan tidak tenang. Bahkan ketika saya tidur pun, saya akan merasa gelisah. Saya menganggap bahwa saya gagal untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, biasanya akan saya cari apa yang salah dari diri saya. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya akan saya coba sampaikan ulang supaya betul-betul siswa yang tadinya belum mengerti menjadi mengerti, yang tadinya belum paham menjadi lebih paham. Karena ketika mereka paham, mereka mengerti, kita menjadi lebih tenang, batin kita lebih tenang, kita lebih merasakan nikmat menjadi seorang pendidik, merasakan nikmatnya luar biasa memiliki ilmu pengetahuan walaupun sedikit tapi bermanfaat untuk banyak orang. Oleh karena itu, mari kita sebagai dosen, sebagai guru-guru, lakukan yang secara maksimal. Hadirkan ruh kita ketika saat mengajar, berikan rasa cinta kepada siswa-siswa kita, mahasiswa-mahasiswa kita, bimbing mereka dengan sebaik mungkin. Jika memang mereka memerlukan waktu kita di luar jam ngajar kita, kalau memang itu terkait dengan urusan akademik, sisihkan waktu kita untuk mereka. Karena mereka butuh bimbingan, mereka butuh motivasi, mereka butuh banyak hal dari kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan sampai kemudian mahasiswi merasa putus asa di tengah jalan, mereka low motivated, merasa tidak ada motivasi sekali untuk belajar. Tanggung jawab kita di situ. Masa depan mereka juga menjadi tanggung jawab kita untuk kita bisa mengarahkan mereka, membimbing mereka supaya mereka tetap semangat, mau belajar sungguh-sungguh, mau bekerja keras. Hasilnya ya tentu Allah yang menentukan, karena ilmu sejatinya hak Allah ya. Mau seberapa banyak siswa itu memahami, itu hak Allah. Yang jelas kita sebagai pendidik punya tanggung jawab memotivasi mereka, mentransfer ilmu kepada mereka, membimbing mereka menjadi lebih baik, lebih bermotivasi, kemudian menjadi sadar bahwa mereka sebagai mahasiswa harus betul-betul belajar maksimal dan memperoleh hasil yang maksimal untuk orang tua dan adik-adik dan keluarga mereka semua. Itu saja. Terima kasih, semoga ini ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, ini adalah menurut saya bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang dosen atau sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AI, saatnya kita berbagi giveaway yang kedua. Giveaway yang kedua ini diambil dari komentar di video terakhir kami, yaitu video tesis ke-9 Simple Future Tense. Nah, dari video itu ada 38 komentar yang masuk di kolom komen. Nah, dari komentar itulah yang akan kami pilih 2 orang pemenang untuk hari ini. Kita lihat siapa saja yang berhasil memenangkan 2 giveaway untuk kursus langsung di AHI Institute di Cipare, Serang. Kita lihat. Ya, siapa yang menjadi pemenang? Kita ambil 1
pemenang. Ya. Sudah terlihat. Ya, selamat kepada Nadia Roktaviani yang memenangkan giveaway ketiga ya. Kemarin 2, sekarang komentar ketiga yang berhasil mendapatkan giveaway untuk mendapatkan khusus gratis selama 3 hari di AHI Institute. Nah, kita ambil pemenang berikutnya, pemenang keempat. Ya, kita mulai. Ya, kita langsung ambil dari aplikasi. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan giveaway kita hari ini. Oke. Yang keempat adalah Uswatun Hasanah. Selamat kepada Oktaviani dan Uswatun Hasanah yang sudah menangkan giveaway yang ke malam kedua ya, hari kedua. Jadi sudah 4 orang yang terpilih. Yang pertama Ilis Nur Asia dengan Iis ya. Kemudian ya dengan Iis. Yang kedua malam hari ini yaitu Oktaviani dengan Uswatun Hasanah. Selamat kepada 2 orang pemenang giveaway, 4 dengan yang lalu. Nah, jangan khawatir, yang belum beruntung masih ada 6 giveaway lagi dan 1 giveaway door prize untuk riset bersama tim AHI ke salah satu provinsi di Indonesia. Saksikan terus video-video kami, jangan lupa komentarnya, karena hanya yang berkomentar yang punya kesempatan untuk mendapatkan giveaway dan grand prize dari AHI Channel. Tonton terus video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.